Elisian? Terima kasih Pak Umum. Ya, ya. Terima Elisian. kasih tadi masukan. Ya. Elisian, Elisian. Mic-nya, Bu. Aduh. Bu. Nah, udah turun aja. Oke, silakan yang lain. Ganti, silakan masuk. Oke. Jadi ada masukan? Nah, selamat malam Bu Yuni. Aduh, ini lagi dia. Selamat malam Bu Yuni. Pas selamatnya udah keluar ya. Selamat malam Bu Yuni. Selamat malam Pak Bombom. Wah, iya kalau udah malam santai aja, jangan kasih cepat-cepat nanti tetangga bangun. Hah? Iya Pak Bombom, ini kalau mau tidur kalau nggak dengar suara Pak Bombom nggak bisa tidur nih. Aduh. Bu Yuni sudah goyang pohon kurma enggak? Seperti Bu Sofiatul. Goyang pohon kurma. Enggak, Iya. Yumi suka goyang-goyang dangdut aja. Bu Sofiatul, kalah itu Bu Sofiatul. Udah wafat nggak? Yang digoyang udah wafat ya? Bu Sofiatul. Si Madi apa bilang apa? Wafat ya? Iya. Wafat tidur. Iya. Gimana Bu Yuni? Mau tanya apa? Atau mau jelaskan? Nggak mau tanya-tanya apa-apa, cuma heran aja. Orang sana kalau mau ngomong kok main serbu-serbu aja ya, heran Pak Bombom. Serbu apa? Nggak ada serbu kok. Iya, baru ngomong sedikit udah serbu-serbu kayak orang pengecut aja mereka itu. Apa? 1 orang lawan 9 pun ribut aja, main serbu aja. Nggak ada ribut Bu Yuni, nggak ada Pak Bombom sini nggak ada ribut. Iya, sama Pak Bombom baik sih. Wah, kita orang Indonesia Bu Yuni, bukan orang Belanda yang nyerbu. Iya. Takutnya nanti cemburu Pak Lidara itu. Tadi siang Pak Lidara yang dicariin. Baru ngomong sama Pak Idara sebentar orang lain udah pada sibuk. Kenapa lah kalian ini? Bu Yuni sudah tutup warung belum? Udah tutup warung belum? Udah Pak Bombom mau tidur nih nggak Bu bisa. Yuni. Nggak bisa tidur Iya, kalau Bu Yuni saya mau tanya, Bu Bombom. Yuni. Kalau Iya. menurut Bu Yuni, bumi ini bulat atau datar? Iya katanya bulat Pak. Tapi kalau ustadznya Bu Uni sama Al-Quran, bumi ini datar. Enggak lah Pak Mah, jangan pinter-pinter gitu Pak Mah. Iya, ini ada saya punya ini. Oke, kita nonton dulu iklan ya. Bu Yuni nonton ya. Bukan kata Pak Bobom loh. Ya, Pak Bobom pas lihat ya. Nah, Pak pas lihat. Pak Bu Yuni ini ya, Bu Yuni. Pak Bobom nggak karang-karang nih. Ustaz, bumi itu bulat atau datar? Sekarang ada orang mengatakan bumi ini bulat. Dari dulu kita dicokoki dengan teori NASA itu, langsung kita berkeyakinan bumi ini bulat. Dulu siapa yang ragu bahwasanya bumi itu bulat? Sekarang saya pun ragu. Pas ada ulama berdasarkan ayat dan hadis menyatakan bumi ini datar, diketawain. Nah, lalu disalahkan ayatnya, disalahkan hadisnya, disalahkan agamanya. Dari mana kelihatan bulat? Nggak tahu juga anak kelihatan bulat dari mana. Bahwa bumi itu bulat itu kebohongan NASA yang sekarang mulai dibongkar. Dulu saya tidak akan ragu bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Sekarang antum ragu nggak? Dia mulai ragu. Ada flat earth. Ada flat earth kata mereka, banyak videonya di mana? YouTube dibantah semua mengatakan kalian dibohongin. Dengan penjelasan sangat ilmiah yang sekarang membantah teori NASA tersebut. Syekh Islam Ibnu Taimiyah, para ulama-ulama salaf, dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir, murtad. Salah satu di antara yang menekankan demikianlah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sampai menulis buku khusus tentang hal itu. Bahkan sampai menyatakan siapa yang tidak percaya tentang bumi ini datar, dia kufur.
bumi ini adalah datar. Itu fatwa para ulama. Ya, fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Lebih baik ditertawakan oleh manusia daripada bertolak belakang dengan keyakinan yang diterangkan dalam ayat. Ternyata al-ard flat ternyata. Bumi ternyata apa? Datar. Berdasarkan beberapa nas ayat dan hadis, bumi ini datar. Putus-putus Nah, ya. lu. Nah, Bu lu. Yuni, bumi itu datar, bukan kata Pak Bom Bom. Apa sih yang Kayak tadi pizza dong, Pak. Apa? Hmm? Apa tadi Iya. yang diputar itu apa? Bumi datar, menurut Ustadz, bumi datar. Kan Pak Bom tidak tahu Al-Quran berapa, tapi bumi datar katanya. Jangan buat fitnah, Pak Bombo. Loh, tadi di Al-Quran ada nggak Bu Sofiatul atau Pak Lidara? Al-Quran itu bumi datar. Ada nggak? Saya nggak tahu Al-Quran jadi. Ayat berapa ya? Ada. Sang penggugat kirim link coba. Al-Quran ayat berapa itu? Saya nggak tahu ya. Coba. Nggak pas bener-bener bulat Pak maksudnya Pak. Enggak, bumi datar ada nggak Al-Quran? Di Al-Quran berapa? Kurang tahu deh. Misalnya dihamparkan sih. Karena ngomong Itu datar. tapi itu bumi datar. Oh, dihamparkan. Yes 18 ayat Yes, 47. Yes, Yes 18 ayat 47. Nah, Tapi tumben ibu ini bisa adem di sini. Saya mau orang sopan, Pak. Tapi Bapak itu kalau ketika saya ngomong seseorang, kalian tuh serbu-serbu. Kalian tuh jangan Yes 18 ayat berapa? Kalian tuh nggak berani kalau dibuat satu-satu. 47. Makanya kalian itu senang di room kalian. Nggak berani kalian keluar-keluar. Kenapa nggak berani? Memang kenyataannya kayak begitu kok. Siapa yang berani keluar aja? Ibu Sofiatul aja. Enggak, boleh Ibu tanya semua channel Muslim. Nih, Boleh Ibu tanya. Sebentar lu, Mbak Yuni. Mbak Yuni. Puter-puter. Oke. Iya Pak Bom. Ya, Mbak Yuni ini, Mbak Yuni Pak Bom Bom kasih lihat ya, nanti Mbak Yuni yang baca ya, jangan Pak Bom Bom. Ini kan kitabnya Mbak Yuni, jadi kepercayaan Mbak Yuni. Iya, soalnya ini udah gelap nih. Nih, Bu Yuni coba lihat. Tuh, bumi itu rata. Tuh. Rata gimana Pak? Coba Bapak bacain sih. Ikut saya, janganlah Mbak Yuni punya iman lah. Saya kan Itu mah dibacain keluarga saya, iman. Soalnya saya kan ini punya keluarga Muslim juga banyak. Coba silakan, Marban bacakan. Siapa? Ingatlah, pada hari ketiga kami perjalankan gunung-gunung untuk dihancurkan, dan engkau melihat bumi itu rata. Kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Berarti bumi rata, berarti Ustadz itu benar, Mbak Yuni. Aduh, itu makanya Pak, kalau mau baca Al-Quran itu tanya sama orang yang pinter Pak, jangan bikin berarti baca terjemahan Pak. Ya udah. Oh gitu. Pak Bobo kasih lihat linknya Pak. Main-main terjemahan, udah gitu menuduh-nuduh. Oh, nuduh. Ini buka linknya Pak. Berarti yang Ustadz bilang itu salah juga ya, Mbak Yuni. Itu betul lah Pak. Coba Bapak baca secara betul-betul. Bukan Ustadznya. Iya, Ustadznya bilang, Ustadznya bilang apa Pak? Bumi datar. Siapa bilang datar? Ini juga ayatnya juga ini, Mbak Yuni. Nah. Mana coba Pak? Ya, nih besarnya, tulisan besar, coba Mbak Yuni baca. Aduh, saya ini udah. Aduh. Bacain aja sih, saya mau percaya, bacain aja sih. Oke, dan ingatlah akan hari yang ketiga itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Oh, bumi datar, Mbak Yuni. Nah tuh kelanjutannya apa? Ya, bumi itu datar. Kelanjutannya, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan
kami tinggalkan seorang pun dari mereka. No, tidak tinggalkan ini dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi mereka tinggal dalam dunia yang datar. Itu kan saya cuma baca Bayuni. Benar nggak Bayuni? Oh, itu kalau saya nggak pintar-pintar amat, tapi yang menurut saya tarik kesimpulannya itu kata saya sendirilah. Waktu Bumi itu bulat. kiamat di semuanya itu dihancurkan, Pak. Jadi semua manusia Tapi dikumpulkan. berarti menurut Ustadz ini salah ya? Ada Ustadz. Kita dengar lagi kembali ya. Ya, kita dengar kembali ya. Pak Bobom putar ulang ya. Ayo, nih. Ustaz, bumi itu bulat atau datar? Sekarang ada orang mengatakan bumi ini bulat. Dari dulu kita dicokoki dengan teori NASA itu, langsung kita berkeyakinan bumi ini bulat. Dulu siapa yang ragu bahwasanya bumi itu bulat? Sekarang saya pun ragu. Pas ada ulama berdasarkan ayat dan hadis menyatakan bumi ini datar, diketahui. Nah itu, Mayuni. Oh, dia bilangnya Ustadz nggak kedengeran apa-apa. Dia ngomong apapun nggak kedengeran. Waduh, Ustadz marah kalau dibilang NASA bilang dunia bulat, maunya datar. Menurut Al-Quran datar, jadi datar, Mbak Yuni. Ya udah. Pak Bom, saya mau tanya, boleh nggak? Boleh. Nanti Anak saya berapa? masa saya ditanya terus saya nggak boleh. Tanya saya udah punya istri atau belum gitu ya? Iya, punya istri berapa? Pacar berapa? Selingkuhan berapa? Bu Yuni ini ada. pedagang ya, Bu Yuni ya? Iya. Bu Yuni pedagang ya? Bapak punya istri berapa? Selingkuhan Satu lah, berapa? masa istri aku satu. Tulang rusuknya Pak Bom kan satu yang hilang, masa mau dua? Kalau dua nanti patah dong. Tapi punya selingkuhan nggih, Pak Bom. Oh, masa hamba Tuhan punya selingkuh, enak-enak aja. Aneh-aneh aja. Satu aja nggak diurus selesai, mau dua. Pak Bom, coba Pak Bom ceritakan sih. Kenapa seorang manusia bisa diangkat menjadi Tuhan itu? Nah, karena Mbak Yuni, Saya ini nggak pernah tahu ada manusia yang dituhankan. karena Mbak Yuni membatasi Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Mbak Yuni anggap batu bisa jadi Tuhan, sedangkan manusia nggak bisa jadi Tuhan. Yang anggap batu jadi Tuhan itu siapa? Bu Yuni, Tuhan jadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan ya. Biar aja. Tolong Dia bilang manusia jadi Tuhan. Begini, ada manusia yang mau jadi Tuhan. Ada. Nanti saya saya tanya kamu jawablah. Ya oke. Ya, Ini. Pak Bom Begini ngomong. Mayuni kan bilang manusia jadi Tuhan, batu jadi. Saya bilang batu jadi Tuhan, maksudnya begini. Manusia Saya bilang batu nggak pernah jadi Tuhan, Pak Bom. Iya, sama manusia juga tidak bisa jadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa jadi manusia, Mbak Yuni. Itu saya percaya. Ya berarti. Ya. Siap-siap dibaptis. Siap dibaptis. Tuhan jadi manusia kan? Inilah kalian itu pengecut semua. Coba kalian tutup mulut sebentar. Nggak boleh apa orang mengamong. Kalian cuma serbu-serbu aja. Kalian sudah bilang pengecut, kalian nggak terima. Pak Bom. Biar saja Pak Bom. Oke. Iya, saya mau layan dengan Pak Bom nih sebelum saya tidur nih. Nanti saya biar tidur nyenyak. Biar tidur nyenyak ya, mimpi Pak Bom ya. Iya. Pak Bom. Ya. Coba yang lain itu di-mute dulu Pak Bom. Ya, udah. Marban. Dia. Ketawa-ketawa. Mute Pak Bom. Ya. Marban, kau ketawa-ketawa. Marban ini. Gak boleh ganggu Ibu Yuni tuh. Silakan Bu Yuni tanya. Iya, saya percaya Allah bisa jadi apa saja, bisa menjadi apa saja, saya percaya. Ya. Sedangkan Allah menjadikan bumi sebesar ini dengan galaksi, dengan data sudah itu semua Allah bisa buat. Ya. Tapi Allah buat apa merendahkan diri menjadi manusia? Buat apa? Terus apa lagi pertanyaannya? Sudah? Ya sedangkan dia maha kuasa, buat apa dia merendahkan jadi manusia?
Karena Tuhan itu maha pengasih, maha pemurah. Karena dia sayang sama manusia yang jatuh dalam dosa, untuk itu dia mau memegang manusia untuk menebus dosa manusia. Karena dia begitu Yang saya sayang. tanyakan, buat apa dia menjadi manusia, Pak Bom? Buat Dia apa? jadi manusia itu, dia merendahkan diri karena dia sayang sama manusia. Karena satu-satunya penebusan di dalam hukum Taurat adalah percikan darah. Sesuai dalam perjanjian lama. Percikan Buat darah. apa dia susah-susah merendahkan diri jadi manusia, Pak Bom? Itu pertanyaan saya. Karena sudah dinubuatkan dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Jadi hikmat apa yang Tuhan berikan itu sudah yang ada. Jadi apa yang Tuhan rencanakan bukan rencana kita. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Itu loh. Kalau Ayatnya Pak Bom, ayatnya. Biarin aja dulu, gak usah. ya sama saya mah nggak usah ayat-ayat, simpen dulu lah Gak ayat-ayat. usah. Mbak Buat Yuni kan apa? cuma mau tanya. Iya. Mbak Yuni, saya dengar katanya Mbak Yuni mau suami jadi 2-3 ya, Mbak Yuni ya. Apakah Marban bisa daftar dengan Pak Lidara? Tuh, bantu jaga kiosnya Mbak Yuni. Pak Bom selalu pandai mengalihkan pertanyaan saya. Loh, kan Mbak Yuni kan kemarin kan bilang saya juga siap kok jadi apa, monogami atau apa ya? Mbak Yuni bisa siap suami Poli dua. pantai. Bugami. Kemarin Mbak Yuni bilang. Ada Pak Bom punya suami banyak-banyak itu nggak ada Pak Bom. Mbak Yuni bilang siap. Kok ada Marban? Ya, Marban bisa siap. Pak Bom. Loh. Di daerah tuh tadi siang dicari-cari terus, mau dia mut-mut katanya. Tuh, sama si Raja Kafir. Siap tuh Raja Kafir. Emang si Raja Kafir itu udah disunat belum? Udah. Makanya nggak sunat. Kalau enggak saya punya Itu dia punya belalai loh. Dia punya Aduh, Mbak Yuni, kok ada aku ayatnya kitabnya Mbak Yuni kok ada belalai itu saya ketawa ya. Ada ya belalai? Itu pun sudah saya pelajari. Udah itu tenang dulu, gampang itu urusan itu belalai itu. Kalau belalai itu disunat nggak? Belalai disunat nggak belalai? Belalai itu disunat nggak Mbak Yuni? Belalai disunat nggak? Nggak belalai itu disunat nggak? Ya. Ya tanya udah. Katanya firman manusia itu Tuhan jadi manusia. Nah tuh jadi firman itu ya sudah tanya. Firman itu apa? Firman itu Allah. Oh. Jadi kalau ketika firman turun itu macam mana? Firman itu Allah. Allah kan maha kuasa. Cuma Mbak Yuni membatasi. Soalnya saya punya teman juga namanya Pak Firman. Dia mah buatannya bapak ibunya. Oh, teman saya juga ada nama Firman Utina. Itu ya saya tanya Firman itu apa? Marban punya nama juga. Anaknya Pak Marban namanya Firman. Firman Marbun. Firman dari Marbun berarti ya. Firman Marbun. Pak Bambang, kalau firman turun ke bumi, menjadi manusia, jadi Tuhan di atas itu udah nggak punya firman ya Pak Bambang? Nah, itu yang saya bilang. Mbak Yuni membatasi kuasanya Tuhan. Tuhan itu kan maha kuasa. Tuhan kan ada di mana-mana. Masa Mbak Yuni mau memikirkan bahwa Tuhan itu kita bisa batasi kekuasaannya? Namanya kalau Tuhan maha kuasa kan apa yang dia mau buat kan bisa saja. Jangan kita pakai pikiran kita. Namanya pikiran dalam bahasa itu supra-rasional. Iya, saya yang rasional yang bisa diterima kepala otak saya ini. Iya, makanya Pak Bom.
Oke. Dia nggak akan merendahkan diri menjadi manusia. Buat apa dia mau merendahkan diri jadi manusia, Pak Bombom? Iya, itu sudah ada ayat. Tidak beranak, tidak diperanakan, Pak Bombom. Kata siapa? Serupa dengan makhluknya. Iya, kata siapa? Kata saya lah. Katanya Kalau ini. nanti kata kan Tuhan dia jadi pohon dia terima. apa Bu Sopiatul? Pak Bombom, saya mau ngomong sama Bu Sopiatul boleh? Boleh. Sopiatul. Sama saya aja dulu, Bu Yuni. Ayo, sama saya pengen Oke, kenalan sama Pak nih. Dokter. Ya, boleh kenalan Ya. sama Pak Dokter. Pengen Tuh, kenalan. disuntik dulu Pak Dokter. Salam kenal, Bu Yuni. Salam kenal ya. Bapak udah sunat belum? Sudah dong. Sudah. Kok aja sunat? Emangnya kenapa Kalian- masalah sunat? Ya. Tolong suntik KB Pak Leon. Suntik KB Saya Pak Leon. sudah disunat. Iya, soalnya saya dengar dari teman saya, Bu Yuni ini orangnya galak, cerewet, ternyata lembut juga, dan suaranya seksi. Tidak seperti yang dibicarakan. Rayuan gombal nih. Aduh, dengar Bu Yuni ngomong aja saya sampai terkagum-kagum nih, suaranya lembut. Iya. Tapi saya mau tanya satu nih, Bu Yuni kan Mirip Maria Mercedes ya, Maria Mercedes. Ya. Bu Yuni kan dagang nih, artinya niaga ya usahanya ya. Iya. Sudah divaksin belum? Sudah vaksin booster belum? Belum, Pak. Kenapa? Nggak mau, Pak. Kenapa? Loh, kenapa nggak mau? Kan Bu Yuni ini berhubungan dengan orang banyak kan, dengan pembeli. Kenapa belum divaksin? Alasannya apa? Nggak mau. Takut? Nggak mau. Nggak mau aja. Oh. Jadi alasannya nggak mau tok gitu. Apa takut jarum? Bukan, takut mati soalnya ada pakai minyak babi. Bayuni juga lucu-lucu ya. Iya, ternyata lucu orangnya dan suaranya menggemaskan ternyata. Saya ini Pak Dokter naksir lagi. Iya, aduh Pak Bombom tahu saya tuh cakep banget kayak orang Korea loh Bu Yuni. Iya. Aslinya saya cakep sekali bener. Anugerah itu dari Tuhan. Pak Bombom. Kalau poligami udah disunat, poligami dulu. Nah, kalau poligami belum bisa saya karena satu istri saya cuma satu aja belum habis-habis. Malah badannya tambah gede tuh. Bapak, dulu Pak, istri kedua, istri ketiga Pak, tambah rezeki Pak. Ya, masa istri kedua tambah rezeki, istri dua tuh lebih banyak pengeluarannya Bu Yuni. Wah, bukannya tambah rezeki, tambah habis Tambah uang masalah. kita, tambah masalah. Berarti besok Berarti besok tambah rezeki yang harus dicari. Pak Dokter. Dari Saya Akan nggak nikah. mampu kalau punya istri dua, Bu Yuni, nggak mampu uangnya. Iya. Jadi Bu Yuni satu aja deh. Bu Yuni kalau di surga nanti jadi bidadari ya Bu Yuni ya. Insya Allah Pak, doain aja saya masuk surga ya Pak. Amin. Jadi Bu Yuni jadi Bu Yuni bidadari saya- kan Bu Yuni. Aneh banget. Ini saya dapat info Bu Yuni ini orangnya galak, cerewet. Ternyata Iya. lembutnya minta ampun ini. Saya Aduh. juga kaget. Jadi saya dapat hoak. Hati saya jadi lumer. Oh gitu. Ada Pak Iya. Bombom. Saya juga kaget. Iya. Katanya Mbak Yuni jahat. Kalau enggak kok. Aduh, iya.
Lumer emang Bu Katanya Yuni mentega. sampai ada Sayangnya Bu hoak, Yuni, Bu Uti itu sayangnya kan Bu Yuni suaranya nggak dapat. seperti Halilintar itu Bu Uti. Wah, sama ketemu Bu Yuni aja lebih-lebih dari Halilintar. Ternyata lembutnya seperti Hoak, Maria hoak. Mercedes ini. Dapat Hoak. hoak berarti saya ini. Di Dapat prank. hoak berarti. Iya, dapat prank. Ternyata Bu lembut Lenda, ya. Bu Lenda, ini Bu Lenda ada lihat dari Belanda. Ini kuenya. Ya lanjut saya malam, pagi sudah pagi nih. Besok-besok Ya, kita bagaimana? ngobrol. Udah Mau tanya malam. apa? Tadi Mau saya tanya mau apa? tanya kali potong. Saya bilang katanya Firman jadi manusia nggak dijawab. Tanya lagi. Udah jawab. Oh, Udah dijawab. dijawab. Lanjut deh, dijawab lagi Pak Bombom. Berarti kurang jelas ininya, pemaparannya. Betul katanya pinter. Ayo dilanjut, mau sama Bu Sophie boleh. Bu Sophia tuh pinter. Ayo, tapi jangan turun dulu ya. Saya seneng dengar suara Bu Yuni soalnya nih. Nggak apa-apa, saya agak telat tidur lah. Yang penting dengar suara Bu Yuni saya. Puluhan pun kayak datang sini. Ya udah tanya sama Bu Sophie, boleh. Sophie. Silakan. Bu Supiatul. Iya, kenapa Pak? Tuh Bu Yuni mau tanya, silakan. Bu Yuni ini baru kenal sama Dokter Leon, udah nanya-nanya titit lagi. Nggak boleh begitu Bu, jangan diulangin. Kalau baru Orang kenal Korea. sama cowok nggak boleh nanya titit. Aduh, pasarin. Pak Bombom, masa ada cowok mau kenalan? Bu, saya mau kenalan sama Ibu. Iya, Bapak udah sunat belum? Tampol langsung loh, Bu. Dokter Leon jawabnya harusnya jangan gitu. Dokter ngomongnya gini, mau lihat? Gimana? Gitu Mau dong. lihat. Saya soalnya nggak suka sama orang yang nggak sunat tuh. Kan Ibu Saya Yuni tanya. tanya, udah sunat belum? Dokter bilang, mau buktinya. Gitu Bu dong. Yuni nggak suka. Bu Yuni nggak suka Tapi- kalau belum sunat. Gitu loh. Itu jawab, karena saya ketemunya itu sebentar Pak Marban. Bu Yuni, Tuh, Dokter Leon itu Ya, Dokter ya. Leon bukan cuma sunat, Bu, ditato. Ibu Lenda tertawa itu Bu Lenda. Aduh. Sesuai dengan firman Allah, kami beri tanda pada belalainya. Dia sangat-sangat patuh pada firman-Nya Allah, Bu. Selain disunat, ditato. Bagus lah. Yang penting tatonya jangan tato ular, nanti nggak bisa bangun belalainya kalau tato ular takut. Tatonya itu loh Pak, anchor, tau gak sih? Kayak anchor, kayak jangkar itu kan keren ya kan? Kayak tatonya Popeye gitu, Popeye, Popeye. Popeye kali. Popeye kali. Dikit Popeye the Salaman, pup. Oh di kitab tuh ada ya? Bikin tanda ya? Berarti orang. Aduh. Berarti berotot dong Bu ya, berotot dia. Pak Jeki, kalau Bu Yuni ketemu saya langsung sih boro-boro nanya udah disunat, dia pasti terperangah lah. Ya, Benar. Pak Jeki aja terperangah lihat saya. Enggak, Dokter Leon kan tadi bilang begini. Bu ini nanya, udah disunat belum? Dokter Leon bilang sudah. Bu ini bilang, coba gue mau lihat buktinya. Gitu dong. Waduh, ngeri kalau gitu. Bahaya itu. Bahaya. Aduh. Ya, udah dilanjut deh Bu Yuni sama Bu Sophie. Dijelasin Bu Sophie Iya, itu tadi kenapa. dia marah-marah di channelnya Palidara. Palidara mana tuh? Katanya aku dimut-mut terus. Gak ada yang ngemut Bu Yuni. Siapa yang ngemut Bu Yuni? Aduh. Kalau di Pak Bombom, Bu Yuni nggak ada yang ngemut ya. Kalau di Palidara, Bu Yuni kan dimut-mut terus. Takut dia mutpat lidara itu. Mutnya begini ya, mutnya begini. Kalau di Palidara dimut-mut. Kalau di Pak Bombom biasanya dimuntahin ya Pak ya. Tawa. Mengundang setan gak sih ini? Ada apa Ibu Yuniku terkasihku, cintaku, sayangku, manisku, calon bidadari surga, calon bidadari dana yang berdada montok. Mau nanya apa sama Sofiatul? Anda Tadi tanya bidadari- itu si
Firman itu macam mana ceritanya? Iya, jawabannya itu Yohanes 3 ayat 16, Bu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dan tidak binasa. Nggak akan masuk ke neraka, mendatangi. Lewat aja enggak. Permisi-permisi, numpang-numpang juga enggak. Gitu. Jadi kalau kita percaya sama Yesus, kita nggak bakal lewat, numpang, mendatangi, memasuki, menyeberangi, nggak bakal, Bu. Langsung pergi ke surga. Tapi nggak ke jannah. Soalnya tadi kata Pak Dani, di jannah ada jin-jin. Kalau di surganya Yesus nggak ada jin. Gitu, Bu Yuni. Kan Udah tahu ya, selesai. jadi karena Allah mengasihi manusia, Dia nggak mau Ibu Yuni masuk neraka sesuai Maryam 71. Tuhan nggak mau Ibu Yuni mendatangi, memasuki, melewati, numpang-numpang, permisi-permisi, menyeberangi, apapun itu. Tuhan nggak mau Ibu Yuni ke neraka. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada Ibu Yuni, Dia mengutus anaknya, Sang Firman, nuzul jadi manusia, menebus dosa-dosa kita, supaya Ibu Yuni ke surga. Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapa menyiapkan tempat bagi kamu di surga. Supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Tapi di surganya Yesus tidak ada bidadari berdada montok. Gitu, Bu Yuni. Udah. Nggak ada motor kreditan juga, nggak ada motor kreditan di Karena sana. Ibu Yuni sudah montok. Oh, Udah belum nanya? Kamu Udah, boleh. Ada apa Ibu Yuniku yang montok ke sayangku? Mau nanya apa lagi? Ya iya, kan saya udah tanya kemarin, pun belum ada jawaban. Kalau kalian sudah dijamin untuk surga, buat apa kalian berbuat baik? enggak. Itu perintah. Oke. Gini ya, kita jelas. Nanti dulu bagilah Kita saya jelas. ngomong dulu. Tadi udah ngomong, sekarang bagian saya ngomong. Ya, udah Oke. pertanyaannya udah belum? Belum, masih ada Oh, ya jabarannya udah, dulu. lanjutin. Lanjut. Kalau kalian sudah dijamin masuk surga, buat apa kalian berbuat baik? Merampok aja, memperkosa anak gadis orang, langsung kalau kena tangkap itu langsung mati. Jangan hidup-hidup ditangkap. Nanti kalian menderita di penjara. Itu namanya apa? Di neraka, Penjahat. neraka dunia itu namanya. Jadi kalau kalian cepat mati, bisa cepat masuk surga akhirat. Oh, kalau begitu Mbak Yuni punya pertanyaan, jawabannya sama Pak Dokter Leon Peter aja. Pak Dokter, ada suntik obat tidur nggak? Selesai ngomong Pak Dokter. Bukan suntik rabies. Ya udah, silakan. Ya, dilanjut. Bu Yuni udah pada waktu bayi, Bu Yuni udah menerima vaksin lengkap belum? Vaksinnya udah lengkap belum? Polio semuanya udah lengkap belum? Vaksin rabies, polio, vaksin gila itu udah lengkap belum? Udah disuntik semua pada waktu baby? Nggak tahu itu urusan mama saya. Kenapa? Enggak, siapa tahu ada yang enggak ke vaksin gitu, Bu. Ada vaksinnya yang belum ke vaksin ke Ibu. Salah kamu. Kelewatan Tapi- gitu tapi- vaksinnya. Tapi Bu Yuni, boleh saya jawab nggak tadi? Ya, sebentar, sabar. Nah, saya udah ngomong pelan-pelan, santai-santai. Kalian juga masih kayak begitu. Oke, Iya sebentar Bu Yuni. bercanda, Ibu Yuni sayangku, Ya, supaya santai, dunia ini tambah santai. meriah. Ibu kalau kita nggak bercanda begini, Bu, nggak ada yang nonton, Bu. Bu, tapi kalian Iya, percaya nggak ada yang nonton, Bu. Itu viewer nggak ada yang mau kalau kita nggak bercanda begini. Ya ini biar Iya. Pak Jiki Sembiring, Dr. Andes MEA, PhD, Profesor in Teologi ini menjawab Ibu, ya. Iya silahkan. Yang lain diam. Oke. Ya, jadi kan tadi Bu Yuni bilang bahwa kalau sudah dijamin masuk surga, ngapain harus berbuat baik gitu Bu Yuni ya? Lebih baik mati konyol aja gitu ya, supaya cepat masuk surga gitu. Ah, Ya, itu kan maunya Bu Yuni kan begitu. Nah, tetapi ya itu kenyataan yang harus diterima. Buat apa kalian susah-susah beribadah? Itu bukan mauan saya. bentar, saya jawab dulu dong Bu Yuni. Bu Yuni, saya jawab dulu. Ya, maksudnya begini Bu Yuni. Kan kalau sebentar. Kalau kami sudah dijamin masuk surga, bukan berarti kami harus hidup dalam dosa.
Itu nggak ada kewajiban dan Bu Yuni mengarahkan kami, mending perkosa anak perempuan, mending mencuri. Loh, kenapa kami harus berlaku begitu? Karena di dalam firman Tuhan yang kami percayai, 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia atau di dalam Kristus Yesus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi sekalipun kita sudah menerima sorga itu, tetapi selama kita di dunia, kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup itu bagaimana sih? Dia penuh kasih, penyayang, mengampuni, bersama-sama dengan orang berdosa, supaya yang berdosa itu diselamatkan. Nah, jadi sekalipun kami dijamin, kami punya tanggung jawab. Apa itu? Harus wajib hukumnya untuk hidup sama seperti Yesus telah hidup. Begitu Bu Yuni, jadi bukan orang yang tidak bermoral, begitu. Sehingga karena kita yakin masuk surga, maka kita harus tahu diri, hidup sama seperti Yesus telah hidup. Begitu ibuku sayang. Boleh saya tanggapi? Boleh. Boleh, tapi jangan di-mute. Oke. Katanya udah. Tapi jawaban saya tadi kira-kira Bu Yuni ngerti nggak? Saya ngerti. Berarti itu Puji Tuhan. kalian itu pun harus berusaha kan? Berusaha untuk tidak berbuat jahat dan berusaha berbuat baik. Tidak. Kita belum Iya ada begini. jaminan. Kalau saya Iya. udah dapat, ya tunggu dulu, gak kan berkatanya gantian. Oh Ya, iya, saya silakan. itu Silakan, bagilah Ibu. waktu. Ini 1 lawan berapa, bagilah saya waktu. Baru mau ngomong udah dipotong. Baru mau ngomong udah dipotong. Silakan. Jangan diperkosa ya Bu Yuni. Hah? Kalau saya ada dibagi jaminan, saya akan masuk surga. Buat apa saya buka warung dari pagi sampai ke malam? Buat apa? Dapat Berarti duit susah. buka sarung saja. Kalau begitu buka sarung aja, Bu. Buka Ya sarung. itulah makanya kenapa kalian yang perempuan Kristen itu tak buka sarung aja? Kacau ini. Kita pakainya daster kok. Nikmatnya di akhirat dapat. Udah jaminan surga. Coba kamu Jadi jelaskan. gini, ya kita bukan berjuang melawan dosa Bu di dunia ini. Karena kuasa dosa itu sudah tidak ada kuasanya lagi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan itu, karena kita sudah dijamin masuk surga, ya, maka hidup kita itu harus sama seperti Kristus. Itu tadi loh Bu. Jadi kalau sudah dijamin, loh kok malah berdosa, begitu loh. Nah ibaratnya kita... Jaminan surga. Iya, Walaupun kamu sejuta kali berdosa pun kamu udah saya dipotong. Tadi Ibu lagi ngomong. bagi waktu 5 menit ngomong. Iya, Ibuku. Sabar. Jadi perjuangan orang-orang Kristen itu, Ibu Yuni, bukan berjuang melawan dosa. Kuasa dosa itu sudah tidak berkuasa bagi orang Kristen. Tapi kita, bagaimana selama kita hidup itu berkenan kepada Tuhan. Karena kita ini semua sudah diangkat ya menjadi anak-anaknya Tuhan, begitu. Sehingga kalaupun kita nakal, kalaupun kita berdosa, kita dididik, dihajar, dinasehatin. Persoalannya harus jadi anak dulu. Kalau bukan anak, ya mau berdosa ya silakan, orang bukan anaknya kok. Kayak Bu Yuni misalnya ya, kan belum percaya kepada Yesus, berarti belum menjadi anaknya Tuhan, begitu. Sehingga yang ada jaminan itu kepada semua anak-anak Tuhan. Nah, kalau Bu Yuni kan belum ada jaminan. Kalau kami sudah punya jaminan, sehingga ketika kami menerima jaminan, hidup kami itu nggak boleh sembrono, itu persoalannya. Jadi bukan ketika kami sudah tidak sudah pasti masuk surga, wah boleh hidup sembarangan, hidup ini segala macam. Nah, ini namanya orang tidak tahu diri dan itu ada dalilnya banyak di Alkitab. Nah, tetapi kalau bagaimana dengan agamanya Bu Yuni? Ibu Yuni harus bertanggung jawab dong. Kita tanya dua arah. Bu Yuni sudah dapat jaminan atau Buat Rati jawab lagi. Oke, sederhana aja. Ibu Yuni sudah dapat jaminan surga atau belum? Udah 5 menit loh. Waduh, belum. Baru juga berapa detik Bu Yuni ini. Gantian saya ngomong.
Iya. Itu kan Anda bilang tadi katanya kan, Anda itu kan masih berusaha kan. Berusaha berkenan kepada Tuhan, Bu, bukan berusaha masuk surga. Duh. Oke, pertanyaan saya simpel aja. Apa Anda sudah memastikan bahwa sekarang orang Kristen itu semuanya baik-baik banget, nggak ada yang berdosa? Loh, masa Orang saya harus Kristen. memastikan semua orang Kristen sih, Bu? Lah itu kan Anda jadi kayak begitu. Berarti kan orang Kristen juga ada yang berdosa. Kalau orang Kristen yang berdosa juga masuk neraka, masuk surga, kan? Orang yang baik-baik itu buat apa gitu loh? Buat dosa aja lah, udah dijamin. Orang yang berbuat dosa sama yang nggak berbuat dosa jadi masuk surga. Nah, coba Anda jelaskan. Siapa nih? Saya atau Pak Bom? Untuk teman-teman yang lain Kristen dikasih apa, kesempatan. Mbak Yuni? Kristen menurut Iya. Alkitab atau Kristen KTP. Nah, itu tuh sesedap hati rasa Anda aja. Anda jawab aja Kita pertanyaan saya. oke, kita ngomong berarti Kristen yang taat ya, Bu Yuni ya. Nah, Boleh? Ya silakan. Nanti kata saya banyak cerewet. Saya udah banyak bersopan nih, silakan. Iya, yang namanya Kristen itu adalah pengikut Yesus, ya, yang hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan tadi apa yang saya katakan, bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi sebagai orang Kristen itu kita wajib hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Nah, jadi yang namanya Kristen artinya orang-orang tebus oleh darah Yesus, maka dia pasti masuk surga, begitu loh. Nah, jadi pilihannya kenapa harus berdosa, Ibu Yuni memaksakan? Oh, kalau udah jamin ya berdosa aja loh. Kenapa kami ini orang-orang yang sudah ditebus, kami mengenal kasih karunia, mengenal Bapa yang penuh kasih, kami tidak mungkin memilih untuk terus-menerus berdosa. Itulah namanya kasih karunia. Begitu loh. Pertanyaannya adalah kalau yang Tadi berdosa sama yang nggak berdosa itu sama-sama masuk surga, di mana keadilan Tuhan kalian? Itu makanya saya bilang, buat apa kalian berbuat baik kalau udah dijamin surga? Aduh, tadi jiwipinnya sudah kisi. Silahkan. Jadi gini, Pak Bobom jelaskan dulu. Mbak Yuni pernah dikasih tanah nggak sama orang tua warisan? Atau Nggak pernah Pak Bomom. Pak Bomom mau Pak kasih apa? Pak Bomom kasih contoh. Pak Bomom mau kasih apa? Mana Pak Bomom punya tanah? Pak Bomom aja Mbak Tuan mana punya tanah, gimana sih? Ribet Pak Bomom. Nah udah gini, contohnya gini. Ada orang kasih sama Mbak Yuni tanah, senang nggak? Senang. Nah, terus kalau dikasih tanah, di situ taruhlah tanah yang masih ada pohon, belum digarap jadi sawah, atau belum digarap jadi kebun. Nah, contoh orang yang kasih Mbak Yuni tanah itu, contoh orang itu adalah Tuhan, contoh. Terus tanah itu adalah jaminan surga. Jaminan bahwa Mbak Yuni masuk surga. Nah, tanah itu kan Mbak Yuni harus garap. Supaya tanah itu bisa tumbuh, pohon-pohon bisa berbuah. Paham Mbak Yuni ya? Paham Pak Bombom. Oke, tanah itu adalah jaminan untuk Mbak Yuni mengelola. Jadi ibaratnya begini Mbak Yuni. Surga itu sudah diberikan buat kita orang Kristen. Sudah jaminan. Kasih karunia karena Tuhan mengasihi kita sehingga kita udah ada jaminan. Tinggal kita hidup dalam dunia ini menjalaninya. Contoh, kalau kita sudah dikasih Tuhan, contoh orang kaya kasih kita tanah, tapi tanah itu kita pergi jual atau tanah itu kita tidak kembangkan, biarkan aja begitu tanah jadi tidak jadi kebun, biarkan aja begitu, kan rusak, tempat simpan setan atau apa. Contoh ada orang kan bilang, ini Pak Bomom saya kasih kamu tanah ya, atau Bu Yuni ini tanah. Tolong kelola, ini ada cangkul, ada parang, ada bibit-bibit, silakan kelola untuk
kebun, atau sawah, bikin sawah. Tapi Ibu Yuni tidak mau kerja. Begitu pula kita manusia orang Kristen. Jaminan keselamatan sudah ada. Tinggal kita menjalani, mengikuti perintah Tuhan dengan cara berbuat baik. Jadi kebaikan orang Kristen bukan masuk ke dalam neraka atau masuk dalam surga. Bukan. Kebaikan itu hanya kita menjalani saja kehidupan kita untuk supaya bahwa kita mengikuti firman Tuhan. Supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Paham Bu Yuni? Kalau nggak paham ya udah nggak apa-apa udah. Pertanyaannya saya ini sekarang adalah, kan banyak juga orang-orang Kristen itu yang berdosa. Oke, saya jawab. Jadi orang-orang Kristen yang berdosa itu dah dijamin sorga. Sedangkan orang yang tak berbuat dosa pun dijamin sorga. Di mana keadilan Tuhan? Begini Mbak Yuni, gini. Ya, Orang silakan. Kristen tuh ada dua macam. Yang pertama, Kristen yang taat memang KTP-nya Kristen, tapi dia melakukan firman Tuhan, itu selamat. Meskipun dia jatuh dalam dosa, tapi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga yang kedua, Yesus adalah perantara. Kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, di situ orang Kristen yang berjatuh dalam dosa tidak mungkin dia melakukan dosa yang besar. Contoh, membunuh, memerkosa. Nggak mungkin kalau orang yang sudah taat beragama. Tapi kalau Kristen yang KTP saja, sebentar dulu. Kalau orang KTP yang Kristen saja, itu tetap bisa melakukan pembunuhan, pemerkosaan, kawin Mbak Yuni lagi. Oh, sudah punya istri di rumah tapi pergi melamar Mbak Yuni. Kan Mbak Yuni senang di madu. No, apalagi tanya lagi sudah punya sunat. Apalagi kayak Pak Dokter cakep. Pak Dokter dan Peter tuh kayak Korea loh. Cakep. Ya sampai Mbak Yuni mau lagi. Nah, jadi orang-orang Kristen itu yang sudah memang benar, hidup Kristen tidak mungkin mau kawin-kawin. Nggak mungkin Mbak Yuni. Mereka tidak mungkin melakukan pembunuhan. Nggak mungkin. Kalau andai kata sampai terjadi, dia minta pengampunan, dosanya dihapuskan. Sesuai dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Tapi kalau dia tidak mau minta bertobat, masuk neraka. Yang tidak bisa diampuni itu adalah menghujat Roh Kudus. Ya, itu Mbak Yuni. Apa? Ulang. Ada Roh Kudusnya ulang. Tadi bilang apa? Yang tidak bisa diampuni itu yang menghujat Roh Kudus. Contoh, Marban diajak kawin sama Mbak Yuni, terus Marban tinggalkan Yesus, ya Marban menghujat Roh Kudus. Oh, jadi kalau orang Kristen berbuat dosa, berzinah lah. Habis ngamar nih kan. Zina kepada siapa? Zina ke Mbak Yuni. Zina kepada Mbak Yuni. Marban, contohnya Marban. Contohnya Marban lah. Marban kawin sama Mbak Yuni. Itu. Juga. Loh, Pak Bom mau dipotong-potong orang nanya. Tadi Pak Bom ngomong itu. Maksudnya Marban mau berbuat zina kawin sama Yuni gitu. Silakan. Ya lanjut. Nah, tiba-tiba dia belum sempat bertobat nih. Pak Bom pas di tengah jalan tabrak motor sama mobil trailer, mampus tengah jalan. Mampus, ya. Neraka. Saya nggak mau terlalu berat. Orang Kristen nggak ada nerakanya, Pak Bom. Loh, dia kan bukan orang Kristen. Dia kan bukan pengikut Kristus, cuma KTP-nya. Kan cuma KTP. Kepalanya nggak ada isinya, Pak. Percuma dijelasin. Tidak mau konsekuen dengan satu kata. Oke. Silakan. Ibu yang nggak ngerti dibilangin dari tadi. Dari tadi siang juga begitu. Penggugat punya mic ada gangguan loh. Kemarin Ibu Sofi, sekarang penggugat. Selamat malam Pak Scott. Selamat malam Pak, apa kabar Pak? Suara saya kedengaran? Baik. Kedengaran bagus. Itu Mbak Yuni mau dengar Pak Scott yang ganteng dari Taiwan. Silakan. Nih orang Korea tadi sudah, sekarang orang Taiwan. Ayo Mbak Yuni. Kalian itu kalau ada orang bertanya, tak ada
satu patah kalian bisa meyakinkan. Tanya dulu, Scott udah sunat belum? Bu Yuni. Nanti saya masuk lagi ke Masalah room ini. ibu dikasih tahu ngeyel. Ibu dikasih taunya ngeyel. Ya, ya Bu ya. Nggak apa-apa. Bu Yuni. Ibu ketaknya ketinggalan Bu. Sabar. Yuni. Bayuni. Dari kemarin. Aduh, penggugat, diam. Jangan, Bayuni nggak mau penggugat. Penggugat jangan diam. Dia nggak suka sama orang Arab, dia bosan. Dia mau sama orang Taiwan, sama orang Korea. Penggugat kan orang Mesir, gimana sih? Usah. Udah bosan. Silakan Pak Taiwan dan Taiwan. Silakan Pak. Bu Yuni. Hai. Apa kabar Bu Yuni? Baik. Bu Yuni, saya pikir gini deh. Jangan dipikir Pak, dicakap. Ngomong aja Pak. Iya, makanya saya pikir-pikir kan, kenapa lah Ibu Yuni ini sebetulnya masih dan percaya kepada sebuah atau sosok Allah yang menyuruh laki-laki untuk menikahi istri orang. Coba dulu jelaskan Bu Yuni, kenapa itu? Dari mana Tuhan menyuruh orang untuk menikahi istri orang yang penting statusnya budak gitu? Coba dulu jelaskan ke kita itu Bu. Yang mana? Anda jangan buat. Oh, yang mana? Oh, ini Pak Bom. Jangan buat fitnah banyak-banyak, Pak. Tak baik, Pak. Ini. Itu sudah saya kasih di private chat. Boleh dibantu Pak Bom biar dibacakan oleh Ibu Yuni sama kita. Oke. Saya jadi penasaran, kok bisa ada Tuhan mengizinkan orang, ya, boleh dibilangnya nggak apa-apa, kamu kawini aja, yang penting statusnya budak gitu. Daripada kok bisa ada Tuhan kayak gitu gitu? Sebagai manusia yang digantung di kayu salib, Pak. Jawab aja lah Bu. Tuh, dibaca tuh Bu. Tuh. Mana saya udah bilang, saya ini mata saya ini udah kelabu, nggak bisa baca. Udah dibaca lah lu. Dibacalah dulu. Baca besar kan. tuh. Ikro dulu Bu, ikro. Coba dibaca Bu. Bapak ini saya udah capek deh ngomong. Saya bilang saya nggak kebaca Pak. Inilah kan, cuma satu ayat aja pun diminta. Yang mana nggak kelihatan? Dibesarin lah. Itu. Tuh udah besar itu. Besar kayak belalai. Udah lebih besar itu dari daun kelor itu Bu. Silakan Bu. Silakan dibaca dulu Bu. Saya udah bilang ini StreamYard ini kecil, tulisannya kecil. Saya Belaga buta biasa. Udah bisa nggak itu Bu? Udah besar itu. Ini memang saya suruh baca udah dibilang saya nggak bisa baca, gimana sih? Bacakan aja lah, saya dengar. Orang kok kalau saya. Serius ya? Saya baca ya. Saya bilang saya nggak bisa baca. Saya tetap. Ya. Udah nanti jelasin ya. Besok ngomong A, besok ngomong B, besok lagi saya tanya ngomong C. Saya baca ya Bu. Nanti Ibu jelasin ya. Ya. Dibilang di sini ya, di dalam surah apa namanya ini? Surah An-Nisa. An-Nisa ayat 24. Nanti dibaca juga teman-teman yang mendengar juga, silakan dicek ya. Dibilang di sini, dan dalam kurung diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan dalam kurung tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Coba dijelaskan Bu. Kok bisa lah ada Tuhan mengizinkan seseorang untuk kawini istri orang yang penting statusnya itu hamba sahaya? Coba dulu Bu. Anda itu salah baca. Coba Anda baca lagi yang betul-betul. Makanya Ibu baca, Ibu disuruh baca nggak mau tapi protes. Ya kan dari situ udah dibilang dilarang kawin sama istri orang. Kan udah titik. Kecuali. Kenapa cuma sepotong? Kan ada kecuali. Iya, kecuali apa itu bacanya?
kecuali hamba sahaya perempuan dalam kurung tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah. Itu ketetapan Allah loh. Iya berarti itu hamba saya atau budak itu belum punya suami lah. Kata siapa? Kata siapa belum punya suami? Ya kata saya. Coba kita lihat tafsirnya Pak Bom. Silakan dibaca tafsirnya biar ibu ini tahu. Ini. Tafsirnya. Nah, di bagian yang ada segitiganya itu. Saya aja yang share screen ya. Ya. Iya, itu ada tafsir tuh. Iya di situ. Coba dicarikan di situ dibilang kan. Itu dia kan. Dibilang ya. Dan diharamkan itu di kalimat kedua, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang sudah bersuami kecuali hamba sahaya perempuan bersuami. Gitu, Bu. Kayak mana itu, Bu? Hamba saya yang saya ya itu nggak tahu lah, yang saya tahu hamba saya itu belum punya suami, Pak. Itu tafsirnya itu dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Bu, dibilangnya gitu. Nggak apa-apa kalau dia masih bersuami juga nggak masalah katanya. Penting dia tawanan, yang penting dia budak. Itu Tuhan yang mana yang menyuruh orang nggak apa-apa loh, kamu boleh kawin loh sama istri orang, yang penting statusnya budak. Coba dulu, Tuhan yang mana lah itu coba dulu jelaskan, Bu. Ya nanti saya tanya sama yang tahu Al-Quran. Oke. Satu lagi ya, Bu. Udah. Satu lagi ya. Nanti saya yang tanya. Pertanyaan saya aja boleh. nggak pernah kalian jawab dengan betul kok. Enggak. Ini dulu, makanya saya kelarkan dulu. Berarti apakah menurut ibu lah Tuhan yang benar yang menyuruh orang untuk kawin istri orang? Coba dulu. Itu apalagi, pokoknya saya mau nanya dulu, tadi pertanyaan saya juga belum selesai. Coba dulu lah dikelarkan lah, ini baru saja satu aja pertanyaan saya pun belum kelar-kelar juga. Apakah Tuhan yang benarkah itu yang menyuruh mengizinkan orang untuk kawini istri orang? Coba dulu. Itu Tuhan yang benar atau salah tuh, atau yang aneh-aneh? Mana ada boleh mengawini istri orang? Lah baru saja tadi kita baca. Bagaimana ini? Kan tadi itu kan istri orang nggak boleh dinikahi, gimana sih dikawinin? Coba dibaca lagi lah Pak Bom. Dibaca lagi lah Pak Bom. Orang muter-muter aja. Tuh. Ya dibaca tuh, Bu. Dibaca. Biru tuh. Ya saya bilang kan sama Anda minta jawaban saya kan. Nanti saya tanya dulu sama orang. Yalah, sebelum ada orang menjawab, menurut ibu lah dulu. Kalau benar bahwa ada Tuhan yang mengizinkan mengawini istri orang, menurutmu Tuhan yang benar atau Tuhan aneh-aneh enggak itu? Coba dulu. Menurut hati nurani ibu lah dulu. Jangan aneh-aneh dulu. Dari hati nurani ibu lah dulu. Jawaban saya, sedangkan saya pun maksudnya itu tafsir ini betul atau enggak kan nanti kita Oke, gini deh Bu, biar agak mendarat kita sedikit, jangan jauh-jauh. Kalaulah suami ibu menikahi istri orang, terus itu atas izin Allah karena itu ketetapan Allah, menurutmu itu benar atau tidak? Secara hati nurani manusia lah dulu. Coba dulu. Saya bilang kan kalau menikahi istri orang kan nggak boleh, kalau selagi istri orang Berarti aneh-aneh Tuhan ibu ini aneh-aneh gitu, diizinkannya menikahi istri orang gitu. Saya udah bilang dengan kamu nanya ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Kamu ngerti nggak bahasa Indonesia? Kan saya udah bilang nanti saya tanya dulu sama orang lain. Tapi kamu tanya lagi, kenapa? Saya tanya karena kamu sepertinya susah sekali untuk menerima bahwa kita harus berbuat baik. Tapi ketika ada Tuhan yang menyuruh untuk kawin istri orang, kamu sepertinya bangga sekali dengan hal itu. Kamu mau suamimu menikahi istri orang gitu, Bu? Kan saya udah bilang menikahi istri orang. Iya, kamu kan mau nggak, Bu?
Kamu mau nggak suami ibu nikahi istri orang? Saya udah bilang menikahi istri orang di agama kami tidak diperbolehkan. Kata siapa itu tadi tafsirnya ada tuh? Iya, Itu katanya ibu aja, bukan tafsirnya itu. Tafsirnya justru mengatakan yang sebaliknya, tidak seperti yang ibu pikirkan. Iya, saya udah bilang dengan kamu kan baik-baik. Iya, nanti Berarti saya ibu bukan muslim ya? Ibu bukan muslim ya? Berpura-pura jadi muslim ibu ya? Saya bilang saya akan bertanya dengan Ibu orang bukan muslim ya? Makanya kamu nggak percaya kalau suamimu boleh menikahi istri orang. Yang penting ya, statusnya itu sebagai budak, gitu ya? Ibu bukan muslim lagi ya? Kamu udah murtad ya? Saya bilang nanti saya tanya. Kamu sudah murtad atau belum ini? Udah. Tunggu ditanya sama Ustaz. Anda saya akan bertanya dengan orang yang lebih paham. Ya, udah. Ya, kamu aja nggak percaya kamu nggak percaya tafsir kamu, gimana? Kamu udah murtad kamu ini, kamu bukan muslim kamu ini. Curiga saya. Baru satu saya tanya, Bu. Apa lagi? Pertanyaan apa yang? Apa lagi? Oke. Ini, coba izinkan saya share screen ini, Pak Bom. Oke. Satu lagi, nah. Ini satu lagi. Udah dijawab, tanya lagi. Saya udah bilang. Ini. Baca ini. Ini tafsir At-Tahrim. Tahrim. Saya bukan muslim. Kenapa pula? Nih, baca ini. Ini ada apa ini dengan nabinya ibu ini? Kenapa ini dibilangnya si Hafsah? Shh, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Dia haram bagiku, aku mendekatinya lagi setelah ini untuk selamanya. Ini kisah apa ini, Bu? Ada itu kisahnya itu. Nanti. Iya, kisah apa tuh? Kisah apa tuh, Bu? Kamu tahu kan isinya kan? Kamu tahu nggak ini? Kamu bertanya atau buat pernyataan? Iya, saya tanya kamu tahu nggak kisah ini? Kamu tahu nggak kisah ini apa? Iya, saya tahu, tapi saya nggak bisa menjelaskan. Kisahnya apa? Ceritakanlah, Bu. Banggalah menceritakan kisah ini. Ini kan kisah ibu-ibu. Silakanlah, berbanggalah menceritakannya. Anda nih bertanya atau apa sih? Saya bertanya, silahkan. Ibu tadi bilang tahu kisah ini. Ya udah ceritakan sama kita, Bu. Ini kisah Nabi Ibu. Banggalah cerita kisah Nabi Ibu ini. Ini Nabi yang mulia ini, Bu. Silahkan ceritakan kisahnya ini. Saya bilang saya nggak bisa ceritakan karena saya takut salah. Kami Loh, orang. ini tinggal baca aja kok, Bu. Tapi kan tadi katanya Ibu tahu. Ini kisahnya apa? Ya sudah ceritakan aja lah. Ya rasa-rasa saya udah tahu kisah ini. Tapi saya Berbanggalah, Bu. Berbanggalah. Jangan malu lah. Kisah ini kan kisah kebanggaan ini. Kenapa saya harus malu? Ya udah ceritakan dong. Dari tadi pun ditanya, ceritakanlah kisahnya ini apa. Saya bilang saya belum bisa menjawab penjelasan ini secara pasti. Berarti kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu? Nah, begini aja. Scott, kamu berani nggak diskusi sama saya open cam kita? Ayo. Berani kamu? Open cam pula. Iya, berani ya. Taliang. Lah, kamu tanya berani sama perempuan. Nih. Ayo kita open cam. Kita open cam berdua. Jelasan lah. Ayo head to head. Head to head berdua, berani nggak? Ya udah jelaskan ini Lu dulu. gaya lu banyak bacot ah. Ayo open cam. Malu dia. Tamu yang kurang ajar kamu ya. Tamu yang kurang ajar tamu. Panitia, permisi dulu Kak. Selamat malam Pak Bom. Bukan besok A, besok C, besok D. Bukan sama seperti kalian. Aditya langsung keluar. Kepanasan dia. Ditantang Pak Bom kepanasan langsung turun. Emangnya saya nggak tahu permainan kalian semua. Emang lu tahu permainan? Iya, Hah? saya itu kan orang kalau udah Lu dijawab otaknya nggak dipasang. Mulut doang yang dipasang lo. Udah, biarin aja. Tahu malu. Biarin, udah. Takut yang nggak tahu malu. Udah. Pengecut lu. Bu Yuni. Tadi lu ngumpet di kata Aisyah. Udah. Bu Yuni. Bentar. Bu Yuni kan dari tadi diladeni baik-baik, Bu Yuni. Bu Yuni ngegas terus. Dua kali ya ini teman kamu yang terakhir ini pun. Saya udah bilang nanti. Mana Aditya? Panggil Surep sini, Surep. Masuk Surep lah. Bukan, ibu kan bilang ibu kan menuduh kami ini permainan.
Dari tadi kan Bu Yuni di sini nggak di-kick. Kalau kami jengkel mah kami kick, kami blok. Kan Dari gitu. tadi dilayanin terus-terusan lu dia lo. Rom kalian itu rom pengecut, saya bilang. Kalau saya Ya pengecut itu lu. Nadangin orang bikin emosi lu. Gini Bu Yuni. Udah Ya, bacot. mohon maaf ya Bu Yuni. Kan kita bahas Alkitab di room orang Kristen. Yang lucu room Islam bahas Alkitab. Itu yang aneh Bu Yuni. Nah, di room ini bahas Alkitab, tapi kalau ada orang Islam mau Al-Quran, selalu buka Al-Quran, mana ada kalian buka Alkitab kalian? Waduh. Makanya Ibu nanti Makanya nonton dari awal. Ya, Ibu nanti nonton dari awal. Nonton Semua dari channel awal, Pak ya. Bobo, ada khotbahnya. Bukan Alkitab Sebentar. kalian. Ya, sebentar Bu Yuni, sebentar ya. Maka tadi ya, kalau ada teman-teman muslim mau tanya, tentu kita buka Al-Qur'an, mau melihat itu betul atau tidak. Jangan sampai nanti penistaan, kan begitu. Setelah kita tanya balik, kan di sini dialog dua arah. Kalau nggak mau dua arah nggak boleh. Begitu. Jadi wajar saja kita buka Al-Qur'an dan juga buka Alkitab, begitu. Yang lucu di sebelah sana, room Islam, nggak ada orang Kristen pun bahasnya Alkitab. Karena kalau nggak bahas Alkitab, nggak ada viewer, gitu loh. Nggak ada yang nonton. Coba bikin kajian Al-Quran di channel. Contoh Aditya. Bikin kajian, ya kan, atau belajar ngaji. Kenapa bahasnya Alkitab, begitu loh. Nah, kalau Bu Yuni buka di sini pendahuluan firman, kita bahas firman, ya kan, tentang Alkitab, begitu loh. Lanjut Paskot lanjut. Nggak lucu tadi si Aditya bilang kan, ini beraninya kamu sama perempuan. Saya kurang tahu ya, saya menghargai perempuan. Bagi saya perempuan sama laki-laki sama saja. Mungkin bagi Aditya itu, dia pandang bahwa perempuan itu cuma setengah kecerdasannya dari laki-laki. Jadi saya maklumi aja ketika dia ngomong begitu. Tapi tidak demikian Aditya. Tantangnya Gitu. lagi masuk. Ya, Aditya lagi masuk. Aditya ayo. Oh, biar dia jelaskan itu. Dia ke Aditya kepanasan. Iya. Katanya mereka tantang, Mbak. Mereka mau 5 orang. Bagaimana kita layani kan malah. Kita 5 orang ya. Mumpung ada Bu Supiatul sudah, kita 5 orang berpelawan aja. Intinya boleh, asal jangan malu kalau membahas kitab sendiri. Kalau membahas kitab sendiri kok menghindar, kan begitu. Kan tadi dia udah mau jawab, kalian turunin kenapa? Jadi begini Bu. Turunin, dia keluar sendiri. Gimana? Bu Yuni, selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Bu Yuni. Turunin di mut-mut. Bu Yuni, selamat pagi Bu Yuni. Pertanyaan Pak Sekot kan itu kan menurut hati nurani Mbak Yuni. Jadi Mbak Yuni nggak perlu referensi ke orang lain. Jawab aja menurut hati nurani Mbak Yuni secara pribadi. Pertanyaan Sekot kan seperti itu. Oke, saya Nah, boleh kalau Mbak Yuni bertanya kepada orang lain lagi, itu bukan berarti, itu namanya bukan berarti berasal dari hati nurani Mbak Yuni, itu dari orang lain. Jadi kalau ditanya menurut hati nurani Mbak Yuni, jawab aja menurut hati nurani Mbak Yuni. Kalau tidak sesuai, katakan tidak sesuai. Kalau sesuai, katakan sesuai. Alasannya apa? Gitu saja, sederhana kok. Nggak perlu marah-marah. Tuh, Mbak Yuni, pilih laki-laki mana Mbak Yuni? Pilih Pak Dokter orang Korea atau Pak Scott orang Taiwan, putih-putih loh. Pak Mordekai orang Filipina, pilih mana? ngomong dipotong-potong, diserbu-serbu. Pilih mana? Jangan dipotong-potong. Tidak. Silakan. Betah ya suami saya makan perempuan kayak gini. Sang penggugat jangan. Sang penggugat orang Mesir, nggak mau dia. Dia sudah bosan. Oh, udah stop aja udah. Mau dijawab enggak? Nggak usah. Mau ngapain jawab? Mau saya tanya. Biarin aja. Mau ngapain? Otaknya jangan dipakai. Baca WA Ya, biarkan dia mau jawab. Nah, menarik sekali nih pertanyaan Pak Scott tadi menarik. Ya. Nah, bagaimana menurut hati nurani Mbak Yuni? Silakan dijawab Mbak Yuni. Apa? Tadi katanya nggak boleh jawab. Boleh, yang mengenai mengawini istri orang lain asal statusnya budak. Nah, seandainya suami ibu
mengawini istri orang. Menurut hati nurani ibu, bagaimana? Jawab aja menurut hati nurani ibu. Jangan lagi pakai referensi orang lain gitu loh. Udah boleh saya jawab? Silakan. Diam dulu. Kan saya udah jawab dengan Anda tadi. Kalau menikahi istri orang itu memang tidak boleh. Tapi saya nggak tahu ayat-ayatnya itu, makanya saya harus tanya dulu ayat itu ayat yang macam mana? Apa ada ayat yang dipelintirkah atau apakah yang maksudnya bahasa teks aslinya Al-Quran tuh macam mana? Dia ada tafsir-tafsir dia tersendiri. Oke, sudah dijawab. Nah, yang dibacakan Pak Sekot tadi itu adalah tafsir, Bu. Tafsir. Kan Jadi dari kalau sudah tafsir mau ditafsirkan lagi, tafsir kuadrat. huruf Al-Quran itu ada bermacam-macam makna. Kasihan ya. Jadi susah sekali dong untuk masuk surga. Lah iyalah, emang Susah ya. Seolah-olah Tuhan mempersulit. Perkataan Tuhan itu harus ditafsir. Kalau tidak sesuai harus ditafsir lagi sampai kepada walaupun teks aslinya sudah berkata seperti itu, masih harus ditafsir. Akhirnya tafsir kuadrat ya. Emangnya kalian umat terjemahan. Bu, sekarang begini Bu. Oke, umat terjemahan terima kasih. Ya, sekarang begini Bu. Ibu mempelajari suatu bahasa tertentu, kalau tidak diterjemahkan itu pakai apa Bu? Ya, Sebentar, Pak Mordekai. Ya, silakan lanjut Scott. Silakan. Oke, dia kan menyinggung terjemahan nih. Oke, Bu Yuni, itu waktu pertama sekali Tuhan berbicara kepada Musa, dia pakai bahasa Arab atau bahasa Ibrani? Coba dulu. Saya kalau gitu-gitu saya nggak ngerti. Nah, gimana sih? Itu yang jelas waktu Tuhan zaman pertama Musa sekali berbicara kepada Abraham itu bahasa Ibrani atau bahasa Arab? Zaman Abraham itu kan bahasa Ibrani. Korea. Kemudian Korea, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Muhammad bahasa Arab. Artinya berarti dia terjemahkan dong. Allah SWT menerjemahkan gitu. Seharusnya kan kalau tidak boleh terjemahkan, seharusnya kan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Muhammad pakai bahasa Ibrani dong. Bahasa Ibrani dong. Jadi jangan gunakan lagi bahasa-bahasa terjemahan itu ya, Bu. Memalukan. Oke? Jawab. Boleh saya jawab? Ya, boleh. Allah menurunkan kitab sucinya. Ayo Aditya, masuk Aditya. Nabi-nabi dan rasulnya itu dengan bahasa dia sehari-hari, bahasa ibu dia, agar supaya mengerti. Nah, makanya perlu diterjemahkan. Apa yang diturunkan supaya untuk mengerti. Iya, makanya bagaimana supaya mengerti yang diturunkan itu ya harus diterjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan susah. Jangan sampai begini, Bu. Kalau Ibu mengatakan kami ini umat terjemahan, Ibu ini umat hafalan. Bisa menghafal, bisa membaca, tapi tidak mengerti artinya. Itu namanya tidak. Karena apa tidak mengerti? Karena tidak diterjemahkan. Siapa bilang kata tadi mengerti artinya? Nah, sekarang bagaimana Ibu bisa mengerti kalau Ibu tidak terjemahkan? Ayo. Untuk mengerti suatu bahasa yang bukan bahasa kita, itu harus diterjemahkan, Bu, supaya kita mengerti. Tahu, tapi apa yang kalian terjemahkan itu kalau salah, kalian mau rujuk ke mana? Loh, sedangkan bahasa firman Tuhan itu, Bu, iya dan amin. Iya dan amin. Firman Tuhan itu cukup jelas, tidak abu-abu. Jadi nggak susah diterjemahkan. Susah diterjemahkan karena kenapa Ibu susah terjemahkan?
Kenapa ibu susah terjemahkan? Karena ibu nggak paham. Berarti kalian juga yang salah terjemahan. Nah. Bilang itu cuma utusan. Terjemahan apa lagi? Lah yang kalian jadikan Tuhan itu kenapa? Lah, karena dia Tuhan. Ayo. Tuhan dari mana? Oke, nah bagi ibu dari mana? Karena ibu nggak paham, ibu tidak bisa terjemahkan, makanya ibu nggak paham. Dia udah bilang dia mengaku utusan. Nah, oke, sekarang ibu, sekarang begini ibu. Sekarang begini, saya tanya ibu. Sekarang saya tanya ibu. Jadi gede, makan roti, mau apa? Butuh timba. Apa mana yang itu? Yang aneh-aneh itu. Ya, Tuhan mau apa? Tuhan, Bu, kalau manusia, ya, kalau manusia terbatas dalam melakukan hal segala sesuatu, itu manusia oke. Manusia bisa terbatas, manusia bisa. Ibu dengar dulu, manusia bisa terbatas melakukan segala sesuatu. Tetapi Tuhan tidak terbatas, mau ngapapun Tuhan bisa lakukan itu. Nah, ibu membatasi kekuasaan Tuhan. Ibu membatasi kekuasaan Tuhan. Pak, macam gitu aja Pak. Semua Pak bisa mati. Bisa namanya Tuhan Maha Kuasa Pak. Buat Iya Maha Kuasa, iya. Iya Maha Kuasa betul. Gantung kayak begitu Pak, ngegelandung-gelandung gitu Pak. Kok Tuhan kok digituin Pak? Nah sekarang begini Bu, saya tanya Ibu. Ibu kenapa? Balikin. Nah, saya tanya Ibu, kenapa Ibu? Kenapa Ibu menjunjung tinggi Nabi Ibu, ya, yang mengawini anak kecil? Masuk akal nggak? Secara hati nurani ibu bagaimana? Seandainya begini, suami ibu mengawini anak kecil, ibu setuju? Lantas ibu sanjung-sanjung? Ayo. Setuju kemarin. Ayo. Menikahi anak kecil, dia setuju. Saya jawab nggak? Sesuai hati nurani ibu nggak? Jawab aja. Nah, kenapa ibu yakini? Kenapa ibu yakini? Kami meyakini Tuhan kami itu hak kami. Nah, sekarang saya tanya ibu. Sekarang saya tanya, kenapa ibu meyakini, bahkan ibu menjunjung tinggi Nabi ibu yang seperti itu? Kami juga berhak bertanya dong. Ya silakan. Ayo. Nah, silakan jawab sesuai dengan hati nurani ibu. Seandainya begini, seandainya suami ibu punya istri banyak, kawin dan kawin lagi, bahkan mengawini mantan istri anak angkatnya, apa ibu setuju? Apa itu moral baik? Apa ibu angkat itu suami ibu? Apa suami ibu itu ibu hormati? Anggap itu sebagai junjungan yang perlu diteladani. Udah boleh saya jawab belum? Udah boleh saya jawab. Jawab aja sesuai dengan pertanyaan, jangan berkelit-kelit. Boleh. Betul. Tutup mulut dulu sebentar. Iya. Betul. Dia mengawini banyak istri ada sebabnya. Dulu sebelum Siti Khadijah meninggal pun dia cuma punya ada satu istri. Nah, ayo, apa sebabnya? Sebabnya apa? Jelaskan. Sebabnya apa? Ya, memang begitu. Dia memang. Nah, sebabnya apa? Ibu bilang ada sebabnya. Sebabnya apa? Nafsu? Enak. Kan dia kan menikahi janda-janda tua setelah Siti Khadijah itu. Coba buktikan. Aisyah itu janda tua? Aisyah itu Hafsah itu janda tua? Hah? Hafsah nggak tua-tua amat. Zainab itu tua? Ya janda tua lah. Zainab janda tua. Ibu tahu Zainab itu siapa? Itu orang kaya. Ibu tahu Zainab itu siapa? 17 tahun.
Bu, kalau jawab Bu, pakai akal sehat Bu, sesuai dengan fakta. Aisyah itu janda tua Bu. Aisyah itu anak kecil Bu. Zainab itu siapa Bu? Jadi sebabnya, Ibu kan bilang karena ada sebabnya. Jelaskan sebabnya yang masuk akal. Iya, Ayo. kalian boleh berpikir nggak kalau dia itu seorang seorang yang tinggi, dia bisa menikah sampai 10 orang kalau dia mau. Karena kan dia nggak bikin kayak gitu, Pak. Iya, karena apa? Lah istrinya berapa sekarang emang? Istrinya berapa Bu? Yang tercatat berapa Bu? Katanya Tidak ada yang termasuk budak Bu. 11, ada yang 3. Yang tidak termasuk budak? Nggak tahu, katanya 11 atau 13. Nah, makanya kalau Wah, Ibu tidak tahu, banyak. mendingan Ibu jangan jawab Bu. Malu sendiri, bilang aja tidak tahu. Kalau Ibu bilang ada sebabnya, ketika ditanya sebabnya apa, janda tua. Nah, sekarang Ibu buktikan siapa janda tua itu. Ya mereka yang jadi janda itu. Nah, sekarang saya tanya, Aisyah itu janda tua? Zainab itu janda tua? Hafsah itu janda tua? Tolong sebutkan. Saya udah bilang kan cuma Aisyah doang yang anak gadis kecil kan. Itu yang Nah, kalian Bu Yuni, berarti Yuni. jawaban Ibu sudah tidak masuk. Bu Yuni, Zainab apa Bu Zainab? Yuni, Bu Yuni. lebih Pak Yuni. banyak lebih baik Pak Yuni. apa nanti dulu Pak Bobom nanti dulu. Lebih baik apa mengajarkan Nabi Muhammad berpoligami atau di LBGT atau bersodomi Sama saja itu tidak boleh. sodomi Itu sama bejatnya nggak boleh. sama bejatnya pun. Iya betul. Nah, nggak boleh bagi kami sodomi, apalagi LGBT, nggak boleh. Kami Apa poligami hubungannya dengan kami? diperbolehkan Pak. Nah, kenapa diperbolehkan? Ya, kalau Ibu perbolehkan itu hak Ibu. Cuma kami itu hak Ibu, itu ajaran Ibu, silakan. Cuma saya tanya menurut hati nurani Ibu. Kan Bertentangan dulu enggak? Kita meyakini sesuatu Ibu, Tuhan menanamkan kita hati nurani. Harta yang berharga yang diberikan Tuhan, yang dikaruniakan Tuhan kepada kita adalah pikiran. Disitulah kita menilai benar atau tidaknya. Nah, sekarang saya tanya. Saya tanya, menurut hati Ibu jangan memaksakan segala sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani Ibu. Yang digantung atas salib, yang kalian Tuhan kan sampai sekarang. Oh iya, nggak masalah. Ngomong Bu, nggak ada yang digantungkan Bu. Hati-hati Bu. Jangan Bu memframing Yuni, Bu. Bu Yuni, ini ada salam dari Pak Andi Sutomo ini. Pak Andi Sutomo, salam buat Ibu Yuni. Oke. Ini digantung. Makasih ya buat Pak Andi Sutomo. Maklum Ibu Yuni malam ini cerewet. Ya, salam buat Pak Andi Sutomo ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuh. Pak Andi Sutomo Ya ada Pak, saya salam-salam. mau tidur Pak. Besok-besok lagi Pak. Kenapa nggak mau dimadu sama orang Korea dan orang Thailand? Nggak mau lah Pak, dia belum sunat Pak. Udah, masa belum sunat? Orang pada udah sunat ditanya sunat. Udah keluar. Merdeka, Waduh. udah belum disunat katanya Pak Scott, belum disunat semua makanya malas. Aduh.
Show.